Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Mother Teresa senantiasa berpesan kepada para susternya ketika Anda sudah selesai pelayanan di luar, ketika Anda pulang ke rumah, mampirlah ke Sakramen Maha Kudus untuk berdoa, mensyukuri atas segala pelayanan yang telah engkau perbuat dan Tuhan bekerja dalam pelayananmu. Bersyukurlah, dengan demikian mampir ke Sakramen Maha Kudus untuk mengisi kembali energi tenaga yang telah keluar pada saat pelayanan. Dan pesan ini juga yang saya laksanakan ketika saya pulang dari stasi, entah dalam pelayanan apapun, saya pasti akan singgah ke Kapel Adorasi Abadi. Di situ saya akan berdoa di bawah hadapan dari Sakramen Maha Kudus dan mengatakan, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepadaku dalam tugas pelayanan dalam berkhotbah tadi. Hamba-Mu ini hamba yang tidak berguna, hamba-Mu hanya melakukan apa yang harus hamba-Mu lakukan. Itu yang saya katakan setiap kali saya pulang dari pelayanan. Untuk apa? Untuk mengisi kembali segala energi yang telah terkuras, yang telah keluar ketika saat pelayanan. Mengapa demikian? Karena seorang pelayan, jika dia terus melayani terus-menerus dan tanpa berdoa, maka pelayanan pun akan merasa kering dan bosan, dan lama-lama pelayan tersebut bisa meninggalkan tugas pelayanan karena merasa itu hanya tugas dan hanya merasa itu sebagai kewajiban saja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, para murid baru pulang dari tugas pastoral. Mereka menceritakan segala karya yang mereka lakukan di hadapan banyak orang, dan mereka sungguh mengatakan Tuhan menyertai mereka. Mereka sangat bergembira dan bersukacita dan menceritakan itu semua kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menariknya adalah Yesus tidak tenggelam dalam euforia itu. Yesus tidak tenggelam dengan rasa sukacita itu. Bahkan Yesus memberikan pesan kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Apa artinya ke tempat sunyi? Yaitu masuk ke dalam diri, tinggalkan itu semua keramaian, dan masuklah dalam keheningan doa. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melayani, para murid melayani, semua energi terkuras, emosi, pikiran keluar dari tubuh mereka, dan sudah saatnya mereka untuk mengisi kembali energi itu melalui doa. Itu adalah pesan Tuhan kepada mereka. Jangan terlalu tenggelam dalam sukacita pelayanan, tetapi tariklah dirimu masuk dalam keheningan doa untuk mengisi kembali energi yang telah keluar. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka sudah pergi ke tempat yang sunyi, masih banyak orang yang mencari mereka. Itu artinya kekurangan gembala. Oleh karena itu, masih banyak dibutuhkan gembala-gembala untuk menggembalakan domba-domba, gembala-gembala yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melayani domba-domba yang begitu banyak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam sakramen perutusan itu ada dua, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Imamat seperti kami para imam diutus untuk menggembalakan umat dalam gereja secara universal. Sedangkan sakramen perkawinan diutus untuk melayani gereja kecil. Jadi Anda yang dipanggil menjadi bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, Anda juga dipanggil untuk menggembalakan domba-dombamu, yaitu anak-anakmu di dalam sebuah gereja kecil, yaitu dalam sebuah keluarga. Nah, tetapi misalnya orang tua tidak pernah berdoa bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak, tidak pernah berdoa, maka itu lama-lama pelayanan akan menjadi kering, dan lama-lama akan merasa bosan di dalam hidup berumah tangga. Ada banyak keluarga-keluarga Katolik yang sangat malas berdoa, ternyata itu malah membuka celah yang begitu besar bagi kuasa jahat untuk datang dan menghancurkan keluarga tersebut. Sebuah keluarga wajib harus berdoa bersama-sama. Karena dalam pelayanan di dalam sebuah keluarga, entah seorang suami, bapak, atau seorang istri atau ibu, saling melayani satu sama lain, dan juga kepada anak-anak, itu terkuras emosi, pikiran, kadang-kadang semua tenaga terkuras. Tetapi bagaimana caranya untuk mengisi semua itu agar tetap setia pada sakramen pernikahan yang suci, yaitu doa. Ada banyak keluarga yang datang kepada saya curhat, masalah mereka cuma satu, yaitu mereka tidak pernah berdoa bersama-sama. Dengan tidak ada doa bersama-sama, maka hidup perkawinan akan menjadi sangat kering, lama-lama membosankan. Maka itu membuka celah
bagi kuasa jahat untuk menaburkan virus perselingkuhan. Sama halnya dengan kami para imam. Kami para imam juga diminta untuk senantiasa berdoa, rajin perayaan Ekaristi. Mengapa demikian? Kalau kami para imam tidak rajin berdoa dan tidak rajin perayaan Ekaristi, itu sangat membahayakan diri kami. Karena apa? Seorang pelayan mesti mendapat kekuatan dari Tuhan. Kalau dia tidak mendapat kekuatan dari Tuhan, dia akan menganggap tugas pelayanan itu sebagai suatu kewajiban dan lama-lama membosankan, lama-lama menjadi kering, dan akhirnya meninggalkan tugas imamat dan meninggalkan imamatnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama diutus sebagai pelayan. Mari kita isi kekuatan diri kita dengan doa. Dengan demikian, kita akan merasa sukacita dalam segala tugas pelayanan kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.